warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selin Marcella dari kelas PAI 6C. Saya akan menjelaskan tentang peran orang tua dalam pendidikan. Sanad dan matan hadisnya yaitu hadasana muwammalu nuhisam yaknil yaskuri hadasana Ismailu ansawari abi Hamzah qala Abu Dawud wa huwa sawaru sanad dan matan hadisnya yaitu hadasana muwammalu nuhisam yaknil yaskuri hadasana Ismailu an sawari abi Hamzah qala Abu Dawud wa huwa sawaru nu Dawud Abu Hamzah mujanni'us sayraf ana amri nisu aibin ana abihi ana hadihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum alaiha wa hum abna'u asri sinina wa fariqu bainahum fil maddahi. Makna dan mufradatnya auladakum yang artinya anak-anakmu, wa fariqu bainahum yang artinya pisahkanlah mereka, asri buhum yang artinya pukullah mereka, ammadohi yang artinya tempat tidurnya. Diriwayatkan dari Muhammad bin Hisham yakni al-Yashkuri dari Ismail dari Sawar bin Dawud Abu Hamzah al-Mujani al-Sayrafi dari Amri bin Syu'aib dari ayahnya dari kakinya. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suruhlah anak-anakmu melaksanakan sholat pada saat mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika mereka meninggalkan saat mereka berusia 10 tahun dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya. Kandungan hadisnya, bekal pendidikan agama yang diperoleh anak dari lingkungan keluarga akan memberikan kemampuan untuk mengambil haluan di tengah-tengah kemajuan yang demikian besar. Keluarga muslim merupakan keluarga-keluarga yang mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam mendidik generasi-generasinya untuk mampu terhindar dari berbagai bentuk tindakan yang menyimpang. Oleh sebab itu, perbaikan pola pendidikan anak dalam keluarga merupakan sebuah keharusan dan membutuhkan perhatian yang serius. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa tujuan utama dari pendidikan dalam keluarga adalah menanam iman dan moral terhadap diri anak. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka keluarga itu sendiri dituntut untuk memiliki pembinaan terencana terhadap anak. Di antara pada pembinaan terstruktur tersebut, yang pertama, memberi suri tauladan yang baik bagi anak-anak dalam berpegang teguh kepada ajaran-ajaran agama dan akhlak yang mulia. Yang kedua, menyediakan bagi anak-anak peluang-peluang dan suasana praktis di mana mereka mempraktekannya akhlak yang mulia yang diterima dari orang tuanya. Yang ketiga, memberi tanggung jawab yang sesuai kepada anak-anak supaya mereka bebas memilih dalam tindakan-tindakannya. Yang keempat, menunjukkan bahwa keluarga selalu mengawasi mereka dengan sadar dan bijaksana dalam sikap dan tingkah laku kehidupan sehari-hari mereka. Yang kelima, menjaga
mereka dari pergaulan teman-teman yang menyeleweng dan tempat-tempat yang dapat menimbulkan kerusakan moral. Pembinaan anak secara terencana tersebut yang disebutkan di atas akan memudahkan orang tua untuk mencapai keberhasilan pendidikan yang diharapkan. Implikasi penerapan pendidikan agama dalam keluarga, baik pembentukan kepribadian anak, pembentukan kepribadian anak sangat erat kaitannya dengan pembinaan iman dan akhlak. Secara umum, para pakar kejiwaan berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu mekanisme yang mengendalikan dan mengarahkan sikap dan perilaku seseorang. Kepribadian terbentuk melalui semua pengalaman dan nilai-nilai yang diserap dalam pertumbuhannya, terutama pada tahun-tahun pertama dari umurnya. Apabila nilai-nilai agama banyak masuk ke dalam pembentukan kepribadian seseorang, tingkah laku orang tersebut akan diarahkan dan dikendalikan oleh nilai-nilai agama. Disinilah terletak pentingnya pengalaman dan pendidikan agama pada masa-masa pertumbuhan dan pengembangan seseorang. Oleh sebab itu, keterlibatan orang tua dalam menanam nilai-nilai dasar keagamaan bagi anak semakin diperlukan. Dalam kaitannya dengan pendidikan anak dalam keluarga dapat memberi implikasi-implikasi sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak memiliki pengetahuan dasar-dasar keagamaan. Kenyataan membuktikan bahwa anak-anak yang semasa kecilnya terbiasa dengan kehidupan keagamaan dalam keluarga akan memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan kepribadian anak pada fase-fase selanjutnya. Oleh karena itu, sejak dulu anak seharusnya dibiasakan dalam sholat jamaah bersama dengan orang tua atau ikut serta ke masjid untuk menjalankan ibadah, mendengarkan khutbah atau ceramah-ceramah keagamaan dan kegiatan religius lainnya. Hal ini sangat penting sebab anak yang tidak terbiasa dalam keluarganya dengan pengetahuan dan praktik-praktik keagamaan, maka setelah dewasa mereka tidak memiliki perhatian terhadap kehidupan keagamaannya. Selanjutnya, yang kedua, anak memiliki pengetahuan dasar. Keluarga merupakan penanaman utama dasar-dasar akhlak bagi anak yang biasanya tercermin dalam sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang tepat dicontoh. Dalam hubungan ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa rasa cinta, rasa bersatu dan lain-lain perasaan dan keadaan jiwa yang pada umumnya sangat berfaedah untuk berlangsungnya pendidikan. Teristimewa pendidikan budi pekerti terdapat dalam kehidupan keluarga dengan sifat-sifat yang kuat dan murni, sehingga pusat-pusat pendidikan lainnya tidak dapat menyamainya. Tampak jelas bahwa tingkah laku, cara berbuat dan berbicara akan ditiru oleh anak dengan teladan. Teladan ini melahirkan gejala identifikasi positif, yakni penyamaan diri dengan orang tua yang ditirunya. Perlu disadari bahwa sebagai tugas utama dari keluarga bagi pendidikan anak ialah peletakan dasar bagi pendidikan anak ialah dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan kehidupan keagamaan. Sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga lainnya. Selanjutnya, anak memiliki pengetahuan dasar sosial. Anak adalah generasi penerus yang di masa depannya akan menjadi anggota masyarakat secara penuh dan mandiri. Oleh karena itu, seorang anak sejak kecil harus sudah mulai belajar bermasyarakat agar nantinya dia dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya. Orang tua menyadari bahwa dirinya merupakan lapisan mikro dari masyarakat, sehingga sejak awal orang tua sudah menyiapkan anaknya untuk mengadakan hubungan sosial yang di dalamnya akan terjadi proses saling mempengaruhi satu sama lain. Rasulullah SAW sangat penyayang terhadap anak-anak, baik terhadap keturunan beliau sendiri ataupun anak orang lain. Sebagaimana hadis berikut, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW mencium Hasan bin Ali dan di dekatnya ada Al-Aqra dan Hais Al-Tamimi sedang duduk. Ia kemudian berkata, "Aku memiliki
10 orang anak dan tidak pernah aku mencium seorang pun dari mereka. Rasulullah SAW segera memandang kepadanya dan berkata, Malayarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, maka ia tidak akan dikasihi. Sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya dan bagi kalian semua. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.